Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Maharani dengan NIM 2014050017, Lokata TBIA semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi hasil belajar, yang dimana prinsip dasar evaluasi ini ada dua, yaitu prinsip keseluruhan dan prinsip kesinambungan. Prinsip keseluruhan ini adalah evaluasi yang dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek, menggambarkan perkembangan yang mana menggambarkan perkembangan perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Sedangkan prinsip kesinambungan ini adalah penilaian secara terus-menerus yang akan terjadi pada waktu ke waktu. Nah, yang kedua, evaluasi belajar ini mempunyai prinsip objektivitas. Yang pertama, yaitu evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor-faktor yang subjektif. Yang kedua, prinsip ini dikenal dengan istilah apa adanya, yaitu materi evaluasi bersumber dari bahan ajar yang diberikan sesuai instruksi khusus pembelajaran. Menurut para ahli, yaitu Demianto dan Mugino 2006 sampai 1999. Yang pertama, keseharian dan keteradalan. Kepraktisan, yaitu memudahkan mengadministrasi. Yang kedua, waktu yang disediakan untuk evaluasi. Yang ketiga, kemudahan men-score. Yang keempat, kemudahan interpretasi dan aplikasi. Yang kelima, bentuk instrumen evaluasi dan yang sebanding. Nah, evaluasi belajar ini memiliki ciri-ciri, ada 4 ciri. Yang pertama, penelitian ini dilakukan secara baik. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, penggunaan ukuran kuantitatif. Yang ketiga, penilaian menggunakan unit-unit yang tetap. Yang keempat, sering terjadi kesalahan dalam penilaian pendidikan. Ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik sebagai objek evaluasi hasil belajar. Ya, ranah kognitif ini, yang pertama knowledge, itu pengetahuan. Yang kedua comprehension. Yang ketiga application. Yang keempat analisis. Yang kelima synthesis. Yang keenam evaluasi. Yang mana maksudnya itu ialah knowledge itu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Efektif, yang pertama receiving, yang kedua responding, yang ketiga valuing, yang keempat organization, yang kelima characterization. Yang apa artinya itu adalah menerima, menanggapi, menilai, karakterisasi, dan organisasi. Karena psikomotorik, ranah ini berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Yang kedua, ranah psikomotorik ini adalah hasil belajar psikomotor. Ini tampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan tindak individu. Yang ketiga,
psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil kognitif. Kognitif itu adalah memahami sesuatu, dan hasil belajar efektif yaitu adalah yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku. Nah, evaluasi hasil belajar di sekolah, kita memiliki teknik-teknik. Yang pertama, dalam konteks evaluasi hasil belajar, proses pembelajaran di sekolah dikenal dengan adanya dua macam teknik. Yang pertama, teknik tes dan teknik non-tes. Dengan teknik tes itu seperti kita seperti ujian, dan yang seperti non-tes kita tuh yang kayak ditindaklanjuti pas pada saat proses pembelajaran. Jadi kan guru melihat kayak gimana siswa ini dalam proses belajar mengajar. Sedangkan yang teknik tes ini, teknik yang seperti kita melakukan ujian yang seperti wawancara, tes lisan atau tes tertulis. Seperti kalau di SMA atau SMP itu seperti ujian tengah semester atau ujian semester. Yang kalau untuk kelas 3 SMA atau 3 SMP atau kelas 6 SD itu seperti tryout atau uji heptanas. Nah, maka evaluasi yang dalam teknik tes ini, maka evaluasi hasil belajar yang di dalam teknik tes ini, maka evaluasi hasil proses pembelajaran sekolah itu dilakukan dengan jalan menguji peserta didik. Ya seperti saya bilang tadi, yang seperti kayak ujian tengah semester, ujian semester, ujian tryout, ujian kayak ujian lisan gitu. Terus sedangkan yang non-tes ini yang evaluasi yang dilakukan tanpa mengajukan peserta didik. Yang kita gunakan untuk evaluasi hasil belajar siswa yaitu ada dua tadi kan. Yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non tes. Yang teknik tes itu teknik tes itu yang seperti ujian, sedangkan yang non tes itu yang tidak ujian. Dan evaluasi belajar ini ada dua prinsip. Yang pertama prinsip kesinambungan, yang kedua prinsip keseluruhan. Nah, dan untuk evaluasi ini juga memiliki ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Yang dimana ranah kognitif tadi itu knowledge, itu pengetahuan ya, terus pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan ranah afektif itu menerima, menanggapi, menilai, karakterisasi, organisasi. Dan yang untuk psikomotor itu ranah yang untuk keterampilan skill siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip dasar evaluasi belajar. Mohon jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.